Selamat hari Sabat, saudaraku, umat-umat Tuhan yang sangat diberkati. Jemaat Tuhan yang ada di Redlands Indonesia Seventh Day Adventist Fellowship. Senang sekali oleh karena pada hari Sabat ini saya kembali diberikan kesempatan untuk datang membawakan firman Tuhan kepada saudara-saudara walaupun hanya lewat virtual ini. Saya pribadi menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Sangari, melalui teman kami, Saudara Friend Sangari, boleh menghubungi kami untuk dapat menyampaikan firman Tuhan bagi saudara-saudara. Saya teringat ketika kami pergi ke jemaat ini di awal tahun 2000 ini, bulan Januari, kami boleh berbicara, menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara, dan senang boleh ketemu dengan saudara-saudara pada waktu itu. Dan juga beberapa bulan lalu, saya diberikan kesempatan lagi berbicara di hadapan jemaat. Terima kasih lagi oleh karena kesempatan yang sangat indah ini diberikan bagi kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, pada hari Sabat ini saya ingin membahas tentang satu judul, yaitu New Normal and New Life. New Normal and New Life. Sebelum kita membukakan firman Tuhan atau melanjutkan pembahasan ini, khotbah ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena pada hari Sabat ini, hamba-Mu dapat kesempatan lagi untuk membawakan firman Tuhan bagi jemaat-Mu yang ada di Redlands Indonesia Seventh Day Adventist Fellowship. Terima kasih, kami percaya Tuhan mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Kuasa Roh Kudus kiranya diberikan bagi hamba-Mu, menguasai hati dan pikiran hamba-Mu, sehingga firman yang kami boleh sampaikan benar-benar boleh menjadi satu berkat yang besar bagi jemaat Tuhan, bagi kami semua yang boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami semua saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, pada hari Sabat ini tentu saja kita akan melihat judul kita yaitu New Normal and New Life. Apa artinya ini? New Normal and New Life. Di saat-saat ini sementara ini pandemik masih terjadi atau pandemi COVID-19 ini masih terjadi, sudah ada istilah yang kita kenal dengan new normal. New normal artinya satu kehidupan normal baru ya, normal baru. Dan itulah sebabnya pemerintah beberapa negara mulai mencoba menerapkan apa yang disebut dengan new normal atau dalam bahasa Indonesia yaitu kenormalan atau kelaziman baru. Singkatnya, kenormalan baru ini membolehkan masyarakat tetap produktif sambil menjalankan protokol pencegahan COVID-19 selama vaksin infeksi tersebut belum ditemukan. Dan saudara melihat di era new normal ini, kita melihat orang kebanyakan pakai masker. Kebanyakan ataupun pada umumnya, siapapun dia yang berjalan keluar dari rumah harus menggunakan masker. Dan masker ini sudah menjadi tuntutan bagi kita. Apabila kita mau keluar dari rumah kita harus menggunakan masker. Itulah normal baru yang kita bisa lihat sekarang ini. Kalau dahulu, sebelumnya, kalau kita keluar lalu pakai masker, orang mungkin bertanya, ada apa ini? Tidak normal itu, tidak normal. Tetapi sekarang ini, kalau saudara keluar rumah dan sudah berada di tempat-tempat mungkin di tempat belanja ataupun di tempat umum, tidak pakai masker, orang akan lihat, oh itu tidak normal. Dia tidak pakai masker. Sekarang new normal pada umumnya yaitu menggunakan apa? Menggunakan masker. Inilah new normal yang ada sekarang ini. Walaupun agak berbeda dengan saudara boleh lihat di internet
Ada normal laki-laki hamil, itu bukan new normal yang dimaksud dengan di sini. New normal di sini adalah pakai masker dan lain sebagainya ya, yang diatur oleh pemerintah. Dengan new normal ini kita memiliki gaya hidup baru. Gaya hidup baru, yaitu di rumah sudah banyak masker. Saudara pakai ya, sudah file atau kita sudah file ini masker di rumah. Kemanapun kita pergi, kita akan gunakan itu. Dan gaya hidup baru yang kita peroleh saat ini bukan hanya pakai masker. Duduk di satu tempat pasti tidak bisa berdekatan. Kita harus jaga jarak. Harus jaga jarak. Itulah kenormalan baru. Oleh karena COVID-19 ini atau virus corona yang masih ada di sekitar kita ini. Di tempat-tempat tertentu, bahkan di Jakarta, oleh karena kenormalan baru ini, new normal ini, ada problem-problem baru juga yang kita alami atau masalah-masalah baru yang kita alami. Dan saudaraku, kalau dahulu orang kendaraan motor atau membawa motor harus pakai masker. Tapi sekarang bukan hanya pakai masker saja, harus pakai helm ya, minta maaf, harus pakai helm. Tapi sekarang bukan hanya pakai helm saja, harus pakai masker, harus pakai masker. Inilah new normal sekarang ini. Di dalam Alkitab, saya mau mengajak kita pada saat ini melihat ke dalam Alkitab. Dalam buku Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Di sana dituliskan tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kalau saudara akan baca satu perikop ini dari buku Markus 5 ayat 1 sampai 20, kita melihat kisah daripada ketika Yesus mengusir roh jahat daripada orang Gerasa. Dan di dalam tulisan ini, dalam kisah ini, saya membagi 3 bagian. Saudara bisa lihat di sana, saya akan bagi 3 bagian, yaitu yang pertama normal, yang kedua abnormal, nanti saudara, abnormal, dan yang terakhir kita akan lihat new normal. Normal. Kalau saudara akan baca dalam buku Markus pasal 5 ini, kita dapati orang Gerasa. Siapa namanya? Tidak disebutkan. Saya cari-cari cek atau cari tahu namanya siapa. Tidak disebutkan di sana. Tidak disebutkan. Hanya seseorang dari Gerasa, atau ada yang yang lain menyebutkan dari Gadara. Dan sudah dalam keadaan tidak normal. Tapi tentu saja saya percaya dia adalah ciptaan Tuhan, dia adalah keturunan Adam dan Hawa. Pada waktu dia dilahirkan, saya yakin dia normal. Dia normal. Dia seperti kita, orang biasa yang normal. Tapi kita bisa melihat bahwa sekarang ini, atau dalam kisah ini, dia mengalami satu hal abnormal. Dengan kata lain, hal pertama tentu saja dia normal. Dan kehidupan kita ketika kita lahir di atas dunia ini, kita yang sempurna ini, kita normal. Tapi mari kita lihat ketika orang Gerasa ini, dia hidup normal. Ketika dia hidup normal, dia mengalami satu masalah, yaitu menjadi orang abnormal. Bagaimana dia menjadi orang abnormal? Mari kita lihat Markus 5. Markus 5 ayat 2. Markus 5 ayat 2 dia katakan begini. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Inilah orang yang sudah tidak normal, abnormal ya. Tadi dia normal, sekarang sudah abnormal, tidak normal. Dikatakan kisah itu dimulai pada waktu Yesus dia turun dari perahu di daerah orang Gerasa ini. Lalu dia katakan baru saja Yesus turun, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Oh, orang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Mau menemui dia. Ini orang tadinya normal tapi sekarang sudah dalam keadaan tidak normal. Dia dalam keadaan tidak normal. Dan dia datang kepada Yesus. Markus 5 ayat 3. Markus 5 ayat 3 dia katakan orang itu diam di sana. Dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai. Kita lihat
Orang yang tidak normal ini luar biasa. Dia katakan dia diam di sana di pekuburan, dia tinggal di pekuburan. Orang yang normal tinggal di rumah. Tapi orang yang tidak normal ini sekarang dia tinggal di pekuburan. Dia tinggal di pekuburan. Dan dia katakan bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Ayat 4 dia katakan, karena sudah sering ia dibelenggu dengan rantai atau dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan dia. Wah, luar biasa ini orang yang sudah abnormal ya. Orang yang normal tentu saja tidak seperti ini. Tetapi oleh karena dia sudah dalam keadaan tidak normal, dia datang kepada Yesus, dikatakan bahwa sebelumnya di mana dia dalam keadaan tidak normal, dia sering dirantai, tapi diputuskan. Setiap belenggu atau rantai itu diputuskan. Dan dimusnahkannya, sehingga orang membiarkan dia. Inilah keadaan orang yang tidak normal, abnormal, orang garasa ini. Markus 5 ayat 5. Markus 5 ayat 5 dia katakan, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dia berteriak bukan karena berkhotbah di pekuburan. Memang sudah dalam keadaan tidak normal ya, tidak normal. Inilah orang yang tidak normal. Dia katakan siang malam dia ada di pekuburan, berteriak-teriak dalam keadaan tidak normal dan memukulinya dirinya dengan batu. Orang yang sudah dalam keadaan tidak normal. Namun dia katakan dia datang kepada Yesus. Markus 5 ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Tetapi orang yang tidak normal ini, ketika dia melihat Yesus, dia melihat ini manusia, oknum ini bukan oknum biasa. Itulah sebabnya dari jauh dia katakan, dia melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia mendapatkannya, lalu menyembah kepada Yesus. Lihat, orang yang tidak normal ini, tapi ketika dia melihat Yesus, dia tahu dia adalah Allah, dia datang dan menyembahnya. Lihat, orang tidak normal tapi dia datang. Karena siapa sebenarnya yang di dalamnya yang tahu kepada Yesus. Kita lihat dalam Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak. Ini orang yang tidak normal ya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Inilah seruan daripada orang ini. Dia katakan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Apakah orang ini, orang garasa ini sudah kenal Yesus? Saya tahu dia belum kenal. Tetapi ada oknum yang di dalam orang garasa ini yang sudah kenal Yesus. Sehingga dia katakan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah? Oknum yang ada dalam orang ini mengakui, ini Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Lalu dia bermohon, demi Allah, jangan siksa aku, jangan siksa aku. Markus 5 ayat 9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, ini Yesus ya, siapa namamu? Lalu jawabnya, namaku Legiun, karena kami banyak. Jadi pada waktu Yesus bertanya kepada orang ini, siapa namamu? Dia tidak sebutkan dia punya nama, mungkin saja dia punya nama Calvin ataupun Tony ya, saya tidak tahu, tapi dia katakan, siapa namamu? Dia menjawab, namaku Legiun. Kenapa dia katakan Legiun? Karena oknum yang ada di dalam orang inilah yang bersuara, namaku Legiun, karena kami banyak. Yaitu setan yang ada, yang menguasai akan orang ini, dia yang berseru bahwa kami ini banyak, kami yang menguasai orang ini. Orang ini dalam keadaan normal, dalam keadaan abnormal, karena dikuasai atau sedang dikuasai oleh setan. Saudaraku, jemaat Tuhan di Redlands ya, atau jemaat Risdaf, dosa sebenarnya sudah masuk ke atas dunia ini. Membuat kita, orang-orang yang normal ini, menjadi orang abnormal. Dalam Roma 5 ayat 12 dia katakan, sebab itu
sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Lihat bahwa oleh karena dosa sudah masuk ke atas dunia ini oleh satu orang, nenek moyang kita. Dan dia telah menjalar. Dia telah menjalar. Dosa punya daya sebar luar biasa. Boleh kata, ya bersaing dengan COVID-19. Tapi COVID-19 masih, ya sekarang pemerintah susah menangkal ya ini penyebaran COVID-19. Tapi dosa lebih daripada itu. Dosa dikatakan, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Kalau di atas dunia ini sekarang, orang yang kena COVID-19 atau virus corona ini belum semua. Tapi di atas dunia ini kita semua sudah kena dosa. Dosa yang menguasai kita. Membuat kita orang-orang yang sebenarnya normal, yang berbakti kepada Tuhan. Sekarang ini menjadi orang-orang berdosa yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Yang seringkali hidup jauh daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, itulah kehidupan daripada seorang gerasa yang tadinya normal. Tapi dia menghadapi satu fase yang kedua, yaitu fase abnormal. Kenapa dia menghadapi fase abnormal? Oleh karena dosa yang telah menguasai kita atau menguasai dia. Saudara, kita adalah orang-orang ciptaan Tuhan yang sudah jatuh ke dalam dosa. Seringkali kita dibuat abnormal oleh karena kita jauh daripada Tuhan. Namun mari kita lihat bagaimana orang yang normal menjadi abnormal dan mengalami new normal. Dan dia mengalami new life dalam kehidupan ini. Bagaimana? Kita lihat fase yang ketiga. Masih dalam buku Markus. Markus 5 ayat 13. Dia katakan, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Jadi rupanya orang ini yang sudah dikuasai oleh setan, oknum yang di dalamnya itu setan, dia berkata, jangan siksa kami. Lalu Yesus mengabulkan permintaan mereka yang disebut legiun ini. Yesus mengabulkan permintaan daripada legiun atau mereka ini ya, setan-setan. Lalu dia katakan, lalu keluarlah roh-roh jahat itu. Setan-setan yang ada dalam orang gerasa itu. Dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya. Bayangkan 2.000 jumlah babi masuk ke dalam tepi jurang. Berarti setan-setan ini bukan hanya 1-2. Bukan hanya beberapa. Tapi ribuan setan yang menguasai orang gerasa ini. Bukan gampang. Saudaraku sekalian, kalau ada satu setan juga yang datang pada kita, kadangkala kita dibuat tidak normal. Kalau orang suka marah-marah, suka lewatan tuh marah-marah, bilang ada, so setan ini, so setan semasuk di dalamnya. Kadangkala juga orang kita, pendeta, ketua-ketua jemaat, pimpinan-pimpinan, kadangkala bisa saja. Dalam keadaan masalah-masalah kita sudah dalam keadaan emosi, aduh, tidak sadar setan sudah kuasai kita. Syukur kalau cuma satu setan, tapi kalau ini ribuan setan yang datang pada orang itu dan dia keluar. Ketika dia keluar, apa yang terjadi ketika keluarlah setan-setan ini? Markus 5 ayat 15, dia katakan, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Setelah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legiun itu, maka takutlah mereka. Lihat, ini mereka di sini adalah orang-orang atau murid-murid yang ada sekitar itu. Dia katakan, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Yang tadinya abnormal, kerasukan setan, dia sekarang duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Lihat, dia mengalami kehidupan yang baru. Dia duduk di hadapan Tuhan, sudah berpakaian, sudah waras. Dan dia katakan orang yang tadinya kerasukan legiun itu, dia katakan maka takutlah mereka. Mereka melihat bagaimana perubahan yang terjadi kepada orang yang dikuasai oleh setan.
terjadi perubahan. Dia dalam keadaan waras dan dia datang pada Yesus, duduk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Yesus Kristus. Saudara, Markus 5 ayat 18 dia katakan, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Lihat, ada satu hal yang terjadi. Tadinya dia normal dilahirkan dan ketika dia dikuasai oleh setan mengalami kehidupan yang abnormal oleh karena dosa, oleh karena setan. Dan sekarang ketika dia dibaharui oleh Tuhan, dia sudah dibaharui oleh Tuhan. Setan-setan yang di dalam tubuhnya dikeluarkan, dari pikirannya dikeluarkan, dia sudah hidup baru. Dia sudah waras dan duduk datang pada Yesus. Dan apa yang dia buat ketika dia sudah memiliki kehidupan yang baru. Markus 5 ayat 18 dia katakan, pada waktu itu Yesus naik lagi ke dalam perahu. Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Oh, luar biasa. Jadi pada waktu dia sudah disembuhkan, dia sudah sadar, wah, setan sudah tidak ada lagi di dalam dirinya. Dia sudah dalam keadaan new normal baru ini ya, normal baru, sudah berpakaian, sudah waras. Dan dia datang kepada Yesus bermohon, oh Tuhan, tolong kalau boleh saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau boleh saya akan mengikuti Tuhan terus menerus ya, supaya ia diperkenankan menyertai Yesus atau bersama-sama dengan Yesus. Yang mana pada waktu itu Yesus sudah di perahu dan dia mau ikut pada Yesus, naik di perahu. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus? Ini menarik sekali. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia sudah mau ikut dengan Yesus? Ya, ayat tema yang saya angkat di sini Yeskiel 36 ayat 26 dia katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, dalam Yeskiel 36 ayat 26, saudara boleh lihat. Jadi pembahasan kita hanya dalam buku Markus 5 dan ini Yeskiel 36 ayat 26 dia katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yesus telah mengubah orang Gerasa tersebut dan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinnya. Dan dia telah menjauhkan dari tubuhnya hati yang keras dan dia berikan hati yang taat. Saudara, kita yang mau diubah oleh Yesus, Yesus akan berikan hati yang baru dan roh yang baru, di mana kita akan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan benar, sebagai seorang yang baru diubahkan, tentu saja dia merasa bahwa kalau boleh saya tetap bersama-sama dengan Yesus. Tetapi dia sudah memiliki a new heart, hati yang baru. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa responsnya. Ya, dalam Efesus 4 ayat 23 dia katakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita yang dibaharui sudah mendapatkan hati yang baru, tentu saja pikiran dan roh kita menjadi baru. Apapun yang Tuhan katakan, kita akan lakukan itu. Dan lihat ketika orang ini bermohon kepada Tuhan untuk mengikuti Dia, ini jawaban daripada Yesus. Markus 5 ayat 19. Ini jawabannya agak bertentangan ya. Tapi lihat orang yang memperoleh kehidupan yang baru. Markus 5 ayat 19. Dia katakan begini. Yesus tidak memperkenankannya. Wah, luar biasa sudah. Orang yang sudah dibaharui, tadinya dia abnormal, ketika Tuhan sudah baharui dia, sudah keluarkan setan dari dalam tubuhnya, dari dalam pikirannya, saudara. Sekarang ketika dia bermohon, Tuhan kalau boleh saya akan ikut Engkau. Tetapi Yesus katakan apa? Markus 5:19. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu. Ini Yesus ya berkata kepada orang itu. Dalam Markus 5 ayat 19. Pulanglah ke rumahmu. Kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Ini yang diperintahkan oleh Tuhan
pulanglah ke rumahmu dan kepada orang-orang sekampungmu atau saudara-saudaramu dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi atau mengasihani engkau. Ini yang dimintakan oleh Tuhan. Bukan dia ikut terus, tapi dia katakan pulang dan beritahukan itu kepada keluarga atau orang-orang yang ada di kampungmu. Saudaraku sekalian, kehidupan new normal atau new normal and new life, ketika kita mendapatkan kehidupan baru, dibaharui oleh Tuhan, mendapatkan rahmat, kasih daripada Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan melalui kematiannya, kita memiliki kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru yang Tuhan mintakan, beritahukan itu kepada orang lain. Itu yang Tuhan mintakan kepada kita. Beritahukan itu kepada orang lain. Luar biasa. Ini sangat penting bagi kita untuk memberitahukan kepada orang lain. Saudara bisa lihat gambar ini. Seakan-akan memang orang ini dapat lihat berjalan agak kecewa. Tapi ini yang telah dia buat. Markus 5 ayat 20 ya. Markus 5 ayat 19. Permohonannya tidak jawab. Tapi hanya mendapatkan satu perintah, pulang ke rumahmu. Markus 5 ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Oh, luar biasa. Saudara, jadi ketika orang itu tidak diperkenankan untuk ikut-ikut sama dengan Yesus, dia diperkenankan untuk pulang. Apa yang dia buat? Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang diperbuatnya. Orang yang mendapatkan kehidupan baru, new normal, dan dia sudah mendapatkan kehidupan baru, new life, dia pulang, dia pergi memberitakan akan apa yang dia sudah alami. Jemaat Tuhan di Redlands ya, di California, ini merupakan satu pekabaran bagi kita. Ketika kita sekarang ini sudah dalam keadaan, ya kalau COVID-19 new normal ya, yang sebenarnya kalau kita aplikasikan dalam Alkitab, kita sekarang ini new normal oleh karena Tuhan sudah membebaskan kita daripada dosa. Atau Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Dan dia memberikan new life, yaitu kehidupan yang kekal. Yang sungguhnya dia sudah berikan melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan pada waktu kita sudah terima ini, saudara, jangan pendam. Beritahukan bahwa kabarkan itu kepada saudara-saudara kita. Mazmur 105 ayat 1. Saya ingin hubungkan ini dengan buku Mazmur. Jadi tadi dari buku Markus 5, kita sempat pergi kepada Yeskiel 36, ayat 26, bagaimana kita diberikan hati yang baru. Sekarang saudara buka, kalau tadi Markus 5, sekarang Mazmur 105. Mazmur 105, ayat 1 dia katakan begini, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ada 3 hal lagi yang saya ingin kita lihat dari ayat ini. Dalam buku Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Ada 3 hal. Kalau tadi dalam buku Markus 5 ayat 1 sampai 20 kita lihat normal, abnormal, orang yang abnormal sekarang sudah memiliki kehidupan new normal di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki kehidupan new normal, kita sudah dibaharui oleh Tuhan, kita mendapatkan perintah untuk pergi. Kita lihat buku Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Hal pertama, perkenalkan perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Penting sekali. Penting sekali untuk kita apa? Perkenalkan. Oh, ini oleh karena Tuhan. Bukan oleh karena saya, bukan oleh karena kehebatan saya. Tetapi semua ini oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena Tuhan. Sehingga saya boleh lakukan akan hal ini. Dan kita perkenalkan bagaimana Yesus yang telah mengubah hidup saya. Ini yang perlu kita buat. Bagaimana Yesus yang sudah mengubah kehidupan kita. Yang kedua, hanya ada 3 hal ya. Yang kedua, Mazmur 105 ayat 2. Bernyanyilah baginya. Bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Yang kedua ini, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jadi kalau pertama kita perkenalkan akan perbuatan Tuhan,
kepada orang-orang lain karena kita sudah hidup baru, ya, new life. Dalam keadaan new normal ini, new life. Ketika kita perkenalkan, kita harus juga percakapkan, diskusikan. Bukan hanya perkenalkan, diskusikan, bicarakan dengan orang lain. Ketika kita diskusikan, orang akan lihat, oh dia selalu membicarakan akan pertolongan Tuhan, akan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kalau kita sudah sukses, kita berpikir, wah, kita ceritakan bagaimana kisah saya sukses. Saya berhasil mendapatkan ini. Saya melakukan ini dan saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita lupa bahwa itu semua datang daripada Tuhan. Kita harus ceritakan bagaimana Tuhan telah menolong kita memperoleh kesuksesan. Bagaimana Tuhan yang paling utama memberikan kehidupan yang baru, keselamatan yang Dia berikan bagi kita. Dan yang ketiga, sebelum yang ketiga saya ingin baca ini nasihat Nyonya White yang saya ambil dari buku Membina Keluarga Sehat, halaman 77. Dia katakan begini, orang gila yang sudah disembuhkan itu, orang gila disebut sini ya, orang gila yang abnormal ya, orang gila yang sudah disembuhkan itu adalah misionaris pertama. Wah, luar biasa. Misionaris pertama yang diutus Yesus membawa kabar keselamatan di wilayah Dekapolis. Lihat, Dekapolis ini sebenarnya merupakan 10 kota ya. Jadi dia pergi ke kota-kota di sekitar itu. Dia menjadi misionaris pertama. Saudara-saudaraku sekalian, luar biasa. Saya tahu Jemaat Redlands ini memiliki jiwa-jiwa misionaris. Karena tahun lalu saudara datang ke Manado dan saya lihat bagaimana kegiatan dari jemaat ini. Ada beberapa gereja di Manado dibantu oleh Jemaat Redlands. Ada pembangunan gereja di Maumbi ya. Di Maumbi saya lihat bagaimana Redlands mengumpulkan dana. Ini menyatakan bahwa saudara-saudara atau kita ini memiliki jiwa misionaris. Dan inilah yang dialami oleh orang tadi. Orang gila yang sudah disembuhkan itu dia katakan adalah misionaris pertama. Tuhan menjadikan dia misionaris di daerah Dekapolis. Sangat luar biasa orang itu diubahkan. Mazmur 105 ayat 4 dia katakan begini. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi kalau tadi pertama kita perkenalkan perbuatan Tuhan. Kita percakapkan, kita diskusikan apa yang kita alami, apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Kita juga harus apa? Ingat dia katakan. Ingat terus perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau kita akan ingat terus, itu cobaan, itu setan jauh daripada kita. Karena kita selalu mengingat, ini semua oleh karena Tuhan. Tuhan yang telah membuat saya boleh berubah, boleh memiliki kehidupan yang baru. Kembali lagi, Nyonya White menuliskan dalam buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 1 halaman 365. Dia katakan demikian. Di dalam melaksanakan pekerjaan ini, mereka dapat menerima berkat yang lebih besar daripada jika hanya untuk keuntungan diri mereka sendiri. Lihat orang tadi yang tidak waras dari Garasa ini. Dia telah diubahkan, memiliki kehidupan new normal dan new life, dibaharui. Dan ketika mereka pulang memberitakan apa yang Tuhan sudah buat, dia katakan mereka dapat menerima berkat yang lebih besar. Berkat yang lebih besar. Saya percaya Jemaat Redlands yang banyak membantu pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan di Indonesia, di mana saja. Saudara-saudara kalau tidak COVID, saudara pergi pasti sudah datang ke Indonesia ataupun kemana saja. Saudara yang memberi diri dalam pelayanan. Saya percaya Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang lebih besar lagi. Amin saudara. Amin. Saya percaya saudara akan berkata amin. Saudara akan menerima berkat-berkat yang lebih besar ketika kita menggunakan atau menyerahkan diri kita untuk dibaharui dan oleh Tuhan, dan kita juga boleh memberitakan akan kabar keselamatan kepada orang-orang lain. Akhirnya kiranya kita yang sudah menerima firman Tuhan ini dari pengalaman orang Gerasa, di mana dia normal dilahirkan, tetapi oleh karena setan, bahkan ribuan setan, legiun yang sudah menguasai dia mengalami kehidupan abnormal. Tapi oleh karena Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan, dia memperoleh kehidupan new normal dan memperoleh kehidupan atau new life
Dengan demikian dia memiliki new spirit. Spiritnya memberitakan Injil. Dan new hope, yaitu harapan baru dalam Tuhan. Saya percaya ini akan menjadi bagian kita. Kita akan memiliki, ya di saat ini new normal yang sudah pada pakai masker. Sudah pakai masker, kita akan memiliki new life. Di mana sebenarnya mulut kita tertutup. Tetapi, saudara, walaupun mulut kita tertutup, pekabaran tetap disampaikan. Apakah lewat HP, lewat apa saja, saudara. Saudara sampaikan pekabaran itu kepada Tuhan. New spirit, yaitu mau memberitakan firman Tuhan kepada siapa saja. Dan memiliki new hope, pengharapan yang baru. Sekali kelak, di mana Tuhan tidak lama lagi akan datang. Kita akan berada di dalam kerajaan surga. Tuhan kiranya akan memberkati kita sekalian. Jemaat Tuhan di Redlands kiranya akan memperoleh berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Amin.